tidak ada perubahan apapun, malah kita yang merasa tambah jungkir balik ngejar-ngejar dia, tambah jungkir balik kepikiran dia, ke mimpi-mimpi dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema berhenti mengerjakan amalan yang berbalik. Ya, jadi ini mungkin banyak ya yang merasakan mengerjakan amalan, jadi menggarap mantannya dengan amalan, tapi justru dia merasakan energi dari amalan itu entah menyebar, ya, kalau menyebar itu artinya tidak ada dampak apapun terhadap mantannya tadi, atau malah berbalik ke arah dia, ya. Jadi kalau berbalik itu kan tentu orang merasakan tanda-tandanya. Bukannya mantannya yang datang tergila-gila minta balik kepada dia, justru setelah mengerjakan amalan tadi, dia yang tambah jatuh cinta dan tergila-gila kepada mantannya. Nah, itu memang tanda bahwa amalan yang dikerjakan tadi berbalik. Ada banyak sebab ya, kenapa amalan itu berbalik. Yang paling mudah dijelaskan karena powernya si mantan ini, atau tamengnya, atau bentengnya, atau pagarannya itu jauh lebih kuat daripada orang yang mengirimkan amalan tadi. Ya, nah, jadi sebenarnya kalau kita pernah belajar fisika ya, saya baca tadi fisika kelas 11 ya, itu ada prinsip termodinamika 2 tuh. Jadi kalor itu dia selalu mengalir secara spontan dari tempat yang bersuhu tinggi ke tempat atau benda yang bersuhu rendah. Dan tidak sebaliknya, dari yang bersuhu rendah atau bertekanan rendah ke yang tinggi. Nah, jadi ketika orang mengerjakan amalan itu sebenarnya di situ berlaku tuh prinsip-prinsip ilmu fisika. Ya, kita mengalirkan energi amalan tadi dari kita kepada orang yang kita cintai tadi, agar ketika amalan itu meresap ke dalam diri dia, terjadi perubahan. Misal mantan tuh, dari benci, rasa bencinya hilang. Jadi mau komunikasi kembali. Dari menjauh jadi mendekat. Dari memblokir media sosial, nomor telepon, dan seterusnya, sekarang blokirnya semuanya dibuka kembali. Tapi kalau yang terjadi sebaliknya, mantan tidak ada perubahan apapun, ya, mantan tetap tidak peduli kepada kita, malah kita yang merasa tambah jungkir balik ngejar-ngejar dia, tambah jungkir balik kepikiran dia, ke mimpi-mimpi dia, dan seterusnya, sangat mungkin memang amalan itu tadi berbalik. Nah, kalau kita sudah merasakan jika amalan itu berbalik, apa yang harus dilakukan? Ya, jangan diteruskan. Ya, jadi berhenti mengerjakan amalan tadi. Ya, walaupun amalan itu berbalik, ya, itu bisa saja sebenarnya bukan berbalik energinya, tetapi karena memang kita masih amat sangat mencintai mantan. Ya, kenapa? Kan kalau orang mengerjakan amalan biasanya guru-gurunya minta atau mengajarkan untuk fokus tuh. Fokus itu ya membayangkan mantannya. Fokus agar energi amalan itu bisa fokus terarah semua kepada mantannya tadi. Lah karena dia ini cinta dan kangen banget, membayangkan mantan jadi tambah kangen kan. Nah, jadi sebenarnya energinya tidak berbalik juga, tetapi karena faktor diri dia sendiri. Tetapi secara keseluruhan, kalau setelah mengerjakan amalan tadi, seseorang justru merasa tambah jatuh cinta, tambah tergila-gila,
tambah stres memikirkan mantannya, nah itu tanda bahwa memang dia harus berhenti mengerjakan amalan tadi ya. Nah sekarang apa yang harus dilakukan sementara masih menginginkan mantan kembali? Nah jadi ya, dia kan masih bisa terus berdoa. Jadi cara kerjanya tuh, kalau amalan itu dialirkan, maka bergeraknya energi amalan tadi itu secara horizontal. Dari orang yang mengerjakan amalan kepada orang yang sedang dikirimi amalan, bergeraknya horizontal. Ya, kalau doa itu bergeraknya kan vertikal, dia menuju ke pintu-pintu langit. Walaupun dua-duanya terjadi, terkabul atau tidak, semuanya kembali kepada kehendak Allah. Nah, maka kalau kita merasa amalan berbalik atau kita ini memang termasuk orang yang tidak berbakat untuk itu ya, untuk mengerjakan amalan-amalan. Nah, maka sekarang apa yang harus kita lakukan? Kita berdoa. Ya, kita minta kepada Allah. Selalu pertanyaannya doanya apa Ustadz? Wah, sudah macam-macam itu kita membahas tentang berbagai macam doa ya. Yang paling penting itu ya, meskipun kita berdoanya tidak dalam bahasa Arab ya, doanya itu bukan doa yang mendapatkan ijazahan dari ustadz, dari guru, dari kiai dan seterusnya, tapi itu doa dalam versi kita sendiri ya. Kita itu kan setiap hari sering tuh berdoa dalam versi kita sendiri, selalu saya bilang itu. Dan kita melihat terkabul kok. Kita mau keluar rumah, naik sepeda motor hari hujan. Kita tidak tahu apa itu doanya dalam bahasa Arab nih, agar hujannya pindah dulu atau berhenti dulu. Kita membisikkan doa, ya Allah, hentikanlah dulu hujan ini sampai aku tiba di tempat tujuan. Apa yang terjadi? Hujan berhenti. Nah itu menunjukkan bahwa berdoa dalam versi sendiri itu juga mustajab selama kita yakin kalau yang jadi doa kita itu terkabul. Maka kita diajarkan ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah dalam keadaan yakin kalau doa terkabul. Nah, sekarang kalau kita masih menginginkan mantan balik, sementara mengerjakan amalan kita merasakan energinya berbalik, maka teruskan berdoanya. Jadi berhenti mengerjakan amalannya, lanjutkan berdoanya. Ya, dan jangan lupa, energi doa itu juga tidak naik ke langit kalau kita tidak membaca sholawat. Nah, ada juga tuh yang mengeluh, kok saya kalau habis berdoa, sudah lama berdoa, tapi kok merasa kepala saya berat dan seterusnya. Saya tanya, kalau berdoa biasanya dibarengi, diikuti dengan baca sholawat enggak? Enggak, jadi langsung to the point saja berdoa, minta ini, minta itu, dan seterusnya. Nah, kalau cara berdoanya begitu, maka energinya itu tidak manjat ke langit, tapi energi doanya muter-muter di sekeliling kita saja. Nah, itu yang membuat kadang-kadang kepala terasa berat. Karena itu, perbanyak membaca sholawat. Inna du'a mauqufum bainas sama'i wal ardi la yas'adu minhu say'un hatta tusolli ala nabika sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya doa itu diam antara langit dan bumi, tidak naik ke atas hingga engkau membaca solawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi berdoa terus ya, minta kepada Allah, ya Allah jadikanlah dia sebagai jodohku, kembalikan dia kepadaku, berkahilah hubungan kami ini. Ya, kalau yang mau berdoa pakai bahasa Arab sangat bagus itu membaca doa di dalam surat Al-Furqan ayat 74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana, wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami, min azwajina, dari istri-istri kami, wa dzurriyyatina, dan keturunan-keturunan kami, qurrata a'yun, sebagai penyejuk mata kami,
waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami sebagai imam orang-orang yang bertakwa. Ya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.